tahun baru. Oh, tahun baru. Iya. Masih ada, jam tahun baru masih ada. Masih ada tuh. Cukup 2015. Cukup. Izinkan aku. Iya. Tiba-tiba naik lagi. Sumbang juga kan. Iya. Ada yang teteh, ada yang apa? Banyak lagu-lagu lama. Malah sekarang banyak manggung malah dulu. Dul Sumbangnya? Iya. Ini era jangan putus asa sih. Kepuasan sebagai stand up comedian? Susah Cing ya. Gue kagum sih Tapi yang ger banget itu. Ya itu kan gue sampai open mic 3 kali. Tiap megang mic nih orang pasti berharap lo lucu. Padahal saat itu lo lagi mau serius nih. Iya. Kok gitu doang nggak lucu. Wah itu berat banget. Lu pada nonton nggak? Ini Nonton jadi? gua. Nonton. Gokil dia ya. Malu tapi gue. Aduh. Gitu. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Garasi. Yeah. Masih ada Garasi. Diadadain. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Tapi sama nggak sama yang dulu? Ya kita sekarang lagi kembali ke formasi awal. Bertiga plus vokalisnya Ayu Ratna. Ayunya mana sekarang? Ayunya lagi koyoan. Kurang sehat ya. Kurang sehat. Luncur, video call, koyoan. Mohon maaf dia nggak bisa ikutan dan Iya. dia titip salam buat penonton Cing Abdel. Iya. Berarti vakumnya berapa lama nih? Kalau entitas garasinya ya, terakhir rilis album tuh 2012. Buset, udah lama ya. Lama, lumayan 10 Lama. tahun lebih. 14 tahun. Kalau ngomongin hiatusnya itu ya memang setelah kepergian vokalis kedua kita. Iya. Ya. Itu di tahun 2013, 2014 lah. Nah setelah Higin namanya, dia memutuskan untuk tidak bersama kita lagi. Nah itulah kita mulai hiatus dulu lah kita. Nah, hiatusnya diniatkan atau memang akhirnya jadi hiatus dengan sendirinya? Hiatus dengan sendirinya karena waktu itu tren musik juga lagi nggak rock banget ya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu lagi trennya boy band, girl band ala-ala K-pop yang 11 orang, Oh iya. 9 orang itu gitu. Iya. Dan sebenarnya yang kena dampaknya nggak Garasi aja, cuma memang saat itu ya Atmosfernya lagi atmosfer begitu. seperti itu dan vokalis kita saat itu Higin dia harus membuat keputusan. Ya udah akhirnya dia keluar dari Garasi dan kita pun hiatus. Gitu. Oh iya. Nah, Harusnya kita bikin boy band tuh. Iya. Gimana? Kurang orang masih harus rekrut 8 orang lagi. Ya. masih boy nggak saat itu? Ben sih iya Itu boy. aja udah nggak boy sih. Iya, udah nggak boy kita. Nah, terus sekarang memutuskan untuk comeback lagi di istilahnya. Apa penyebabnya? Ya pas setelah pandemi itu sih. Iya setelah pandemi ada tawaran manggung kan. Jadi promotornya memang fans Garasi dari dulu. Terus kita bilang kalau kita sebenarnya lagi nggak ada penyanyi nih. Vokalisnya nggak ada. Vokalisnya lagi nggak ada Iya. gitu. Terus waktu itu dia nanya kalau Ayu sih waktu itu lagi sama Coklat kan. Ya. Tapi kita dicoba telepon dulu dan ternyata dia mau. Jadi kayak oke. Dan ternyata kan Ayu juga udah nggak di Coklat. Ya makanya kita mulai lagi. Kenapa tercetus kalau Ayu? Karena memang si Dari promotornya yang itu memang minta. bikin festival yang memang reunian tuh kayak ada Chris Patti reunian. Oh, oke. Terus ada band-band yang udah lama atau lama bubar disatuin lagi tuh. Yang termasuk si Garasi ini. Gitu. Garasi. Dan ternyata itu ngebikin kita jadi semangat lagi ya Iya. gitu. Energinya kita kayak ya satu mungkin yang cukup masih di musik Ayu walaupun sudah nggak sama kita tapi dia terus Ya, gitu. ya. Dengan Coklat, dengan solonya Aris pun begitu. Tapi ya memang tidak kayak dulu ya Aris ya gitu. Iya. Kita sempat hiatus itu emang benar-benar begitu ketemu momen setelah pandemi itu kita juga kangen gitu loh, kangen bermusik lagi. Ya udahlah, kita tampil setelah manggung. Yuk, kenapa nggak kita terusin lagi gitu loh. Maksudnya dengan kondisi yang kita tahu kita masing-masing udah punya kesibukan masing-masing gitu loh, dengan keluarga masing-masing. Orientasinya mungkin lebih ke ya kita seneng-seneng gitu.
andaikan ada gig gitu, ada tawaran manggung, Ayo. alhamdulillah ayo gitu loh. Kayak ini Cing, di Jakarta kan banyak pekerja kantoran yang ngeband juga. Ngeband, Bandnya iya. pun jalan, Iya. kantornya jalan, ya Betul. kayak gitulah. Oh, jadi kalau dibilang nggak ketemunya nggak dari 2013 ya. Sekarang ketemu lagi, pernah sempat ketemu Oh lagi pernah. di pandemi itu. Oh sempet kita reuni, konsep reuni sama Ayu. Sempat 2015. Oh 2015. Nah itu sempat sekali tuh. Iya. itu ulang Sampai tahun fans klub Garasi ya. Bukan, bukan. tahun Di Semarang. Semarang ya? Iya. Tahun baru. Oh tahun baru. Iya Semarang. iya. Oh, masih ada, job tahun baru masih ada. Masih ada tuh. Cukup 2015. Cukup. Orang mah udah, ini band yang masih jalan nyari job, ini band yang udah hiatus, ada aja jobnya. Ada aja. Ada aja. alhamdulillah. Gokil, Garasi. Iya. Nah kalau sekarang yang paling baru, ngeluarin apa? Single baru atau gimana? Jadi ini baru rilis lagu dari album ketiga Garasi, judulnya Kembali. Kembali. Waktu itu penyanyinya Higin. Iya. Oke. Nah, sekarang dibuat versi vokalisnya Ayu dengan ya ada perubahan aransemen lah. perubahan sedikit lah. Yang lebih cocok dinyanyikan oleh Ayu gitu. Oh, iya. Secara musik juga berubah gak? Sedikit Tetap rock gitu. Oh tetap rock. Tetap rock alternatif. Fundamentalnya tetap rock dengan sentuhan elektronik. Elektronik. Gitu. Tetap. Tapi Itu. dengan vokal Ayu. Ya. Oh, iya. Ada kesulitan atau udah lama nggak ketemu? Kayak itu lo baru ketemu. Kayak udah lama nggak ketemu tadi. Nggak selama itu. Iya. Makanya itu kita tuh kayak oh yaudah gitu loh, kita gelinding aja nih gitu loh. Iya. Pas kebetulan lagi bukan moodnya, spiritnya lagi pengen lagu baru gitu, yang bisa mengakomodir siapa, yuk kita proses. Ya hari gini kan produksi juga nggak yang harus melulu harus di satu tempat, Iya. ya kan? Iya. Dan ini Alhamdulillah. sesuai permintaan fans juga sih. Fans, Mereka mau denger album Garasi yang ketiga yang penyanyinya Higin, mereka mau denger versi Ayunya gitu. Oh, iya. Jadi Ya. memang ada permintaan juga. Ada permintaan. Iya, benar. Nah, jadi memang kerjain sendiri-sendiri nih. Untuk ngisinya segala macam atau ketemu di masih kayak zaman-zaman dulu gitu. Ada satu yang emang ketemuan gitu untuk brainstormnya lah ibaratnya gitu ya. Terus udah gitu ada yang kirim file gitu, emang kita masing-masing di rumah. Ada yang cuma gue nelfon Aris, Riz, gue lagi nggak di rumah. Lo depan komputer nggak? Iya. Ini gue lagi ada nada, coba lo bikinin dah. Dis, ini coba play. Nah, orang-orang tuh salah. bisa kayak gitu doang ternyata. By gitu. phone. By phone. Jadi Jadi. Jadi. Ya, kecanggihan teknologi lah. enak ya. Enak. Iya. Tapi secara grup manggung gigs terakhir kapan? Kita Yang di Malang. Batu. Malang, ya kemarin. Batu Malang. Tahun-tahun. Desember kemarin. Oh masih baru juga berarti ya. Hitungannya baru lah. Hitungannya baru. Nah, baru ngeluarin ini album ya? Enggak, single. Single aja. Sekarang memang musim gitu ya. Gampang ngeluarin single nanti digabung jadi album gitu. Iya. Iya. Ya. Mau dialbumin nggak? Kayaknya kita rencana ngalbumin belum sih, Cing, gitu loh. Karena ya itu dengan apa namanya culture kita sekarang dengan digitalisasi dan kawan-kawan ini, kita dengan satu karya aja bisa merich untuk eksistensi sebuah artis lah itu. Ya selama itu masih relevan dan impactful, ya itu kita lakukan. Tapi bukan berarti kita nggak pengen. Kalau ditanya pengen bikin album, pasti pengen lah. Tergantung stok lagu sih. Kalau memang ternyata idenya lagi dateng, lagi sekreatif itu, seproduktif itu, nih dikumpulin jadi album bisa nih. Oh ya udah gitu. Tapi emang prioritas atau fokus utamanya nggak perlu album lah. Gitu. Sama waktunya, Cing. Waktunya. Kalau waktunya pas. Nah, itu dia. Ya kita ngikutin senior kita juga yang nggak terlalu fokus sama album ya, karena ya itu culture-nya udah berubah. Ya. Jadi ya udah single aja. Gitu. Iya. Kalau sebenarnya kalau di musik sekarang yang memang masih rock banget, ada nggak sih grup anak-anak muda yang baru terus dia memang rock gitu? Lumayan sih. Kalau Jadi rock, karena era streaming sekarang, menurut gue genre tuh makin variatif gitu. Dan bahkan kemarin sekolah anak gue
yang anak SMP-nya bawain lagu Radiohead, Oke, iya. Coldplay, Cranberries kayak Yoi. lah, kok mereka bawain lagu-lagu jadul gitu. Jadi lagi suka, walaupun sekarang komputer udah bisa bikin lagu, cuman mereka pengennya bisa main instrumen. Dan akhirnya dengerinnya lagu-lagu zaman dulu yang dominan gitar gitu kan. Iya, iya. Akhirnya mereka pun bikin lagunya yang gitar juga, nge-rock juga gitu. Oh, iya, iya. Cuma Iya sih. mungkin Mbak sekarang lagi memang apa ya sekarang nama ininya ya, jenis musiknya ya. Juicy Lucy, hampir-hampir Ya, pop R&B gitu. Ah, Ya mungkin kalau radio sih masih nggak dominan rock Iya, ya. Cuma kalau kita lihat di streaming playlist tuh banyak sih Iya, yang iya, bikin rock gitu. zaman-zaman maksudnya artis-artis yang udah lama juga kadang-kadang masih ada di 10 besar. Betul. yang- Ya apalagi kayak Iya. kita nggak tahu tiba-tiba lagu tahun 90-an meledak lagi Meledak sekarang lagi. gitu. Iya. Kalau kita lihat yang TikTok yang Forever Young aja tiba-tiba ada lagi yang Iya. Forever Young gitu. Itu ya Reza mengizinkan aku. Iya. Itu tiba-tiba naik lagi. Iya. Doel Sumbang juga kan. Iya. Sumbang. Dulu Jadi yang mana? Yang ada yang Teteh, ada yang apa? Ya, banyak lagu-lagu lama. Malah sekarang banyak manggung malah dulu. Dul Sumbangnya? Iya. Iya. Gara-gara- Ini era jangan putus asa sih. Iya. Karena lo nggak pernah tahu tiba-tiba lagu yang lo tulis zaman dulu Bisa naik lagi. ada yang nemu dijadiin lagu di Back sound. medsosnya back sound atau meledak gitu. Iya. Iya. Nggak pernah tahu lah gitu. Kita bahkan kadang-kadang sekarang kita juga cuma kenal potongannya doang. Betul. Iya. Lagu utuhnya kita nggak pernah Nggak denger. tahu Nggak pernah gimana. dengar. Iya, Tapi justru dari situ orang jadi penasaran, cari di Iya. di SP betul. gitu, di Spotify, di mana. Atau gitu. bahkan saking seringnya muncul di medsos, dia udah bisa nyanyiin aja padahal dia nggak pernah dengerin satu lagu. Iya. Nah, karena perkembangan ini Garasi punya strategi yang beda nggak dibanding yang dulu nih untuk balik lagi ke industri musik ini. Ya itu sih, kalau dibilang, ya kalau ngikutin perkembangan teknologi, media-media sekarang kan itu, kalau ngikutin disrupsinya juga luar biasa. Iya. Bener. Kecot gitu kalau dipikirin gitu loh. Iya. Ini kalau pengalaman gue di perfilman deh. Iya. Ketika kita berusaha mikir gimmick, itu malah nggak dapet. Tapi ketika iseng ada ide terus keluarin gitu aja malah jadi gitu loh. Iya. Jadi memang kalau kita mau lomba aneh-anehan, udah banyak banget sih yang aneh-aneh. Banget. Jadi kadang organik aja lah. Kalau lagi pengen ngelakuin ini, lakuin siapa tahu. Kayak itulah celak mata gue. Iya. Itu kan gue nggak ada rencana Iya. mau gimmick nih gue pasti heboh nih kalau gue pakai ini kagak. Jadi kita lagi nyari itunya apa gitu momennya. Strategi momen khusus sih sih nggak ada sih. nggak Ya maksudnya standarnya kita akan kuatin di medsos untuk bikin orang aware bahwa Garasi aktif lagi. Tinggal gimana kontennya bisa ngehook banyak orang aja sih. Iya. Karena kan kita juga nih udah umurnya udah cukup ya. Iya benar. Umur udah cukup, tampilan juga kayaknya beda sama anak. Kayak gini Cing, emang YouTube lo yang mikirin tuh. Iya. Bukan. Bukan. Nah iya, kita di umur-umur yang tolong pikirin dong. Kita ngejalanin aja. Iya. Usia-usia hampir menginjak kepala orang. Bukan kepala 5. Iya. Hampir gocapan pada nih ya. Gua Riz, Wembri hampir. Lo Riz berapa Riz? 42 gua. 42. Lo WM berapa ya? tahun ini 47 gua. Nggak kelihatan nih Cing. Iya, kayak 46. Iya. Lo sekarang berapa? Gua tahun ini 44. 44. Ya sebentar lagi nginjek kepala Orang. Udah di usia yang ya dah lo yang bener dah. Gitu. Iya. Maksudnya kehidupan juga udah punya permasalahan yang beda waktu kita muda. Itu. Sekarang banyak energi kita untuk mikirin Iya. anak misalnya kayak Iya, gitu. Benar sih. Disinkronin sama anak band yang kayaknya hura-hura kayak itu gimana sih? Dibilang kangen sih kangen pasti Fet ya, kita yang masa-masa emang masih energik, masih Iya, wah produktif apa gitu. Manggungnya sih masih semangat. Hura-huranya udah nggak ada tenaga sih. Iya. Udah habis. Udah.
Nah itu Abis manggung kayaknya nguap, capek banget. Gitu kan. gua udah oksigen 3 kali gua habis manggung. manggung bawa oksigen. Iya, itu udah riders tuh. Cing. Oksigen itu. Oksigen Iya, itu. iya. Heeh. Ya mungkin karena ya ada histori gua sempet sakit kali ya. Jadi Iya. Ayu siapa tuh kalau manggung tuh, wah udah lu nggak usah loncat-loncat, nggak usah apa lari-lari. Iya. Tapi namanya di atas panggung kan, Iya. Adrenalin naik, susah Adrenalin ditahan. naik. ya. wah malah. Selesainya berasa. Nah itu momentum tuh, bukan momentum ya, kayak apa? ya, Kayak di Malang kemarin. Itu sama sekali gue setelah manggung biasa aja gitu, nggak ngos-ngosan kayak panggung-panggung sebelumnya gitu loh. Itu kan suplemen lu lengkap sekarang kan. Oh, enggak juga waktu itu sih. Apa karena dingin ya Malang ya? Di Batu, Dingin di Batu, mungkin di ya. Batu tuh. Iya dingin. Tapi omongan juga udah beda kalau gue perhatiin deh. Iya. Udah karena penyakit. Iya. Udah ngomongin penyakit, udah ngomongin anak pertama sama anak Iya. kedua. Iya tadi. Kayak omongan bukan anak band dah ini gitu. Iya, iya. Bukan. Iya, iya. Tapi emang omong secara alamiah aja ya, karena memang kita juga tanggung jawab ada, omongan jadi berubah Iya. topik pembicaraan. Ya gini lah, para Rolling Stones masih rilis album, Iya, kita masih muda lah. Iya. Selama dia masih manggung juga. Kan baru rilis album kan tuh, Iya. Rolling Stones manggung, jadi kayak nggak ada umur sih sebenarnya. Tua itu 2 tahun di atas kita. Tua itu takdir, dewasa itu pilihan. Iya, serius banget. Kalau dia tua itu 2 tahun di atas kita jadi nggak pernah tua ya. Iya, nanti kita umur 70 juga. 72 yang 72 tua. itu aja. Benar. Iya, iya. Tapi latihan untuk ngasah-ngasah skill itu masih nggak? Masih. Masih lah. Di rumah ya colongan. Masih. Kalau Masih. gua kan emang ada sekolah musik. Dia masih Ngajar. Iya, Ngajar. dia ngajar. Jadi Oke. mau tidak mau Oh. harus terus tiap hari ngasah skill. Ya, lo di mana tinggalnya, Riz? Sukabumi. Lo di Jakarta? di Jakarta. Lo juga? Jadi sehari-hari juga nggak ketemu-ketemuan banget Ini ya? aja di Jakarta emang ketemu kagak. Tapi lo tanya deh, Cing, band yang umuran kita. Iya. Emang nongkrongnya tuh nggak sesering itu kalau udah berkeluarga, kalau Iya. gitu loh. Ya ketemu di panggung aja gitu. Ketemu seperlunya atau udah ada ide gitu. Kalau dulu kan bisa nongkrong berjam-jam, sampai pagi gitaran gitu. Iya. Sekarang emang enggak. Ya dengan kita ada Google Meet, ada Zoom, itu malah sering Gampang sih kita lakukan kalau komunikasi mau sih. konsep sesuatu, Gmeet gitu. Iya. Tapi dimatiin juga videonya. Iya. Iya. Gue WhatsApp call aja ngapain kalau gini. Ngapain ya? Pakai Jimmy segala ya. Jimmy Iya. segala. Presentasi kita. Ada harapan ini kalau pengen ditanya secara jujur, comeback-nya ini karena pengen ada harapan baru atau karena kangen aja atau gimana? Gimana, Riz? Ya kalau misalkan dibilang kangen, cukup kangen lah, kita udah lama juga kan. Iya. Nggak ketemu dan nggak manggung juga gitu. Ah. Kalau ya berharap ya seperti tadi yang disampaikan, memang kita juga berharapnya kita menjadi kembali utuh lagi seperti yang dulu. Gitu, ada Ayu lagi dengan vokalisnya gitu. Iya. Terus berkarya tanpa henti mungkin ya. Gitu. Karena gue mah hidup di musik gitu. Iya, iya. Emang nggak ada pensiunnya kan Emang musik nggak ada ya kecuali pensiunnya. mati gitu kan. Iya, iya, iya. Berkarya terus lah. Kalau lo, Web, ada harapan-harapan Harapan. tersendiri gitu dengan ini? Ya kalau dari ya ini pribadi ya Iya. gitu. Gua masih bisa menyalurkan musikalitas gua di garasi itu gua udah cukup bahagia kok. Gitu. Maksudnya di kondisi sekarang yaitu di usia hampir menginjak kepala orang. Maksudnya kalau mau itu kalau kita ngomongin band dengan 4, 3, 5 orang kepala berbeda Iya. gitu lah untuk menemukan satu titik yang emang semua satu frekuensi, satu apa. Ya kita sudah melewati itulah gitu loh. Maksudnya akhirnya gue mau menuntut sesuai keinginan gue sama yang lain-lain kan juga kayak udah semakin tidak mungkin Iya, gitu loh. iya. Iya, iya. Jadi itu posisinya saat masih bisa menyalurkan di garasi, alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Iya. Ya berharapnya kita tetap eksis lah gitu, walaupun bukan yang seperti apa lagi Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya itu makanya dibilang kalau kita ngomongin dunia sekarang,
we'll never know gitu. Dengan sosial media, dengan apa tiba-tiba buat 3 tahun lagi tiba-tiba blar gitu. Iya. Ya sudah, berarti rezekinya aja nanti misalkan ketemu di situ. Iya. Gitu Lo sih. ada Fet, lo harapan ini kan Harapan- dengan kesibukan lo banyak banget, terus mau begini lagi tiba-tiba ada. Jadi gue tuh sebenarnya memang sebelum jadi aktor tuh cita-cita gue musisi. Emang suka ngeband gitu, Iya. suka musik. Nah kalau harapan gue nih sekarang lagi ada momen yang bikin gue penasaran. Apa tuh? Jadi kayak reuni lagi sama Ayu, Iya. terus mulai manggung lagi. Dan gue perhatiin kalau gue ke mall, makin banyak Gen Z yang minta foto sama gue. Itu pertanda? Nah, gue penasaran kan, Iya. kayak, Kak boleh foto? Kayak, ini mudah banget gitu. Biasanya ya udah kepala 2, kepala 3 lah gitu kan. Terus akhirnya gue nanya, by the way, abis nonton apa? gitu kan. Iya. Abis nonton Garasi di streaming. Oh, oke gitu. Nah, jadi kayak, dan baru inget ini tuh kayak semacam 20 tahun film Garasi yang dulu. Iya. Gitu. Nah, harapan gue tuh kayak kalau ini kita ambil momennya, kita jalanin, apa yang akan terjadi kira-kira? Nah itu gue penasaran aja tuh nih, kayak Tuhan lagi apa ini? Kok momen kebetulannya tuh banyak gitu. Dan of course sebagai yang hobi musik dari dulu ngeband, selalu seneng untuk bisa perform lagi di panggung, bawain lagu-lagu kita. Pokoknya kalau manggungnya masih semangat ya, hura-huranya sih udah nggak ada tenaga gitu. Iya. Tapi untuk bisa berkreasi lagi, manggung lagi, feelingnya, happy-nya beda banget sih band itu. Iya. Kalau ngeband kan kita bisa punya respon spontan dari yang nonton. Iya benar. Lo ngerasain bedanya sama film yang meledak kayak gimana sih? Fred? Nah itu Dua-duanya berhasil tapi responnya kan beda ya. Responnya beda dan rasa puasnya juga beda banget sih. That's why gue masih mau capek melakukan dua-duanya karena memang beda banget. Kalau film ya kita dapat respon setelah orang nonton gitu. Iya. Tapi di sini kalau manggung kita live, saling interaksi. Iya. Apalagi kalau semuanya nyanyi bareng. Dan sekarang juga kalau nonton konser ya, gara-gara streaming tuh penontonnya tuh nggak ketuker. Maksudnya? Orang datang tuh bener-bener mau lihat lu gitu, Iya, nggak sekedar iseng nih siapa ya gitu. Iya. Jadi kita udah tahu lagunya, jadi kayak nggak berasa garing lah. Iya. Nah, ini kepuasan sebagai stand up comedian? Susah Cing ya. Gue kagum sih Tapi yang ger banget itu. Ya itu kan gue sampai open mic 3 kali. Iya. Open mic pertama kaki gue mau copot rasanya, masih megang kertas gitu. Yang lo nonton open mic keberapa ya? Yang di Comika. Yang di Comika tuh. Terus yang kedua, oke, udah mulai taruh doang kertasnya, udah nggak diintip. Nah, terus kan gue sampai baca bukunya Panji tuh. Iya. Kalau baca teorinya sih kayak susah banget ya. Iya. Tapi memang nggak mudah sih. Makanya yang kayak lu dan yang lain kelihatannya tuh udah lancar banget. Apalagi yang one-liner itu tuh sadis sih. Tapi jangan, gue juga nggak mau image komedian yang nempel, Cing. Karena? Berat. Tiap megang mic nih orang pasti berharap lo lucu. Padahal saat itu lo lagi mau serius nih. Iya. Kok gitu doang nggak lucu? Wah itu berat banget. Lo pada nonton nggak? Ini Nonton jadi? gua. Nonton. Gokil dia ya. Malu tapi gue. Aduh, gila. Gitu. Iya. Seru sih, tapi susah sih. Contohin. Contohnya. Nah, itu dia tuh udah. Ntar dong nonton. Udah. Gitu. Setahun sekali aja. Setahun sekali. Tapi nanti itu mau lo bawain jadi gimmick-gimmick gak karena udah ketahuan bisa lucu. Sebenarnya yang berbakat komedian si Wemby. Kali. Tapi tiap di atas panggung nih kayak ngomong dong, dia lucu. Iya sih. Enggak gitu. Iya. Sebenarnya dia yang kalau let's say nih antar lagunya mau ngomong lucu, dia yang berbakat sebenarnya. Tapi dia nggak mau ngomong. Nggak mau, dia lebih natural gitu. Kalau gue harus lucu banget gitu. Itu 15 tahun lalu. 15 tahun lah. Belum terkontaminasi dengan beratnya hidup. Ya tapi ini tentunya jadi api baru ya buat Ya. Garasi ngadepin hidup, ngadepin hari-hari juga
kayak ada sesuatu yang baru lah gitu. Betul. Jadi ada energi yang Energi baru lah yang menjadi menanti hari-hari ke depan gitu. Penasarannya kalau bisa film Garasi 2 sih gua. Iya. Entah siapa itu. Garasi ya. Kalau Garasi ada duit nggak, Cing? Nah, ada sih emang nggak cukup. Tapi kalau ini kayak manajemen itu siapa yang ngurusin nih? Sendiri kita? Sendiri? Mentari. Nggak pakai label gitu segala macam? Enggak. Nggak. Ya kalau label ya album 1, 2 ya dengan Iya. label gitu. Tapi Untuk sekarang yang ini nih. berjalan, ya kita ada manajer kita juga tetap ada lah gitu. Maksudnya ya kita bener-bener mandiri aja gitu sendiri, Cing. Klip udah belum sih? Klip, ya itu yang Baru kembali kemarin video lirik. Video baru, Video video lirik. lirik. Tapi Video mau lirik. dibikin klipnya? Mau dibikin, Insya Allah Allah. dalam waktu dekat Kalau ada duitnya. dibikin. Ada duit, Cing? Kalau ada sih. Kalau video klip doang cukup dong. Film mahal. Video klip doang ada lah. Ada sih tapi nggak dulu deh. Ada prioritas lain ya. Iya. Nggak dulu berarti sekarang. Iya. Bukan dulu. Emang ger dia harusnya untuk menyiasati durasi di panggung supaya nggak terlalu jingkrak-jingkrakan. Di backstage ke itu ger mulu gitu. Begitu di panggung kan ngomong. Nggak ada. Iya. Ada kurang berani lah ya. Iya. Perlu Cuman dia yang mungkin lucu. perlu open mic kali. Harus dipanasin Iya, dulu iya, gua. iya, harus. Beneran deh. Naik dulu dah. Ya, open mic Biar dulu. copot dengkul lo tuh. Iya. Nah untuk yang si kembali ini apa aja yang mau dilakuin? Yang Mungkin dilakuin. ada sekarang tuh ada itu apa sih namanya? Hearing session. session gitu. Yang gigs kecil untuk 50-an orang yang ini atau Nah itu dia. Ya itu kita ngalir itu sih, Cing. Maksudnya Oke. kayak kemarin kita produksi kembali ini, memang kita bahkan nggak memplanningkan harus berpromo, harus apa gitu. Memang kita, yuk produksi lagu ini yuk gitu. Nih, kapan mau rilis? Kebetulan rilisnya di Ramadan. Sebenarnya itu nggak direncanakan sekali gitu di Ramadan itu. Gitu. Tapi kita waktu itu impulsif aja. Tapi kan Minggu depan liriknya rilis yuk. religius. Enggak ya Nah sebenarnya? itu dia gitu. Begitu rilisnya di bulan Ramadan gitu, banyak yang menginterpretasikan kalau lagu kembali ini kembali kepada Allah kembali Subhanahu wa kepada Ta'ala. iya Allah gitu loh. Padahal dulu bikinnya Pulang ke nggak ke Rahmatullah. situ. Itu beda. Pulang ke Rahmatullah. Kembali pulang dari kota. Kembali ke rumah lagi gitu Kembali ya. ke rumah. ya banyak yang lihat interpretasinya juga ya pasangan kita yang pergi, Ya, ya. tapi lu bisa kembali lagi ke gua, pasti nanti mentok-mentok ke gua gitu loh. Ada yang berpikir juga, oh ini lagu ini dari gua untuk gua sendiri, gitu kayak perjalanan apa namanya pribadi lah, mencari pengalaman, tapi pada akhirnya balik lagi ke jati Balik diri lagi. dia yang sebenarnya gitu. Padahal gue bikin lagu itu, inspirasi gue kucing hilang. Bukan Kembali dari nggak? orang, iya, dari kucing Kembali nggak gua. dia? Kembali Balik. nggak dia? Balik beneran, Cing. Lo kasih Cewek. tahu nggak ke kucing-kucing di jalanan? Biasanya kan gitu katanya. Bilangin ini suruh balik gitu. Oh, nitip pesan ke kucing yang lain. Nitip pesan ke kucing ada Enggak. kucing. Oh, gitu. baru tahu tuh gue. Itu kucing gue hilang. Iya. Dan Dia berapa bulan emang- balik lagi. Dia emang suka kucing. Nah, Sampai sekarang merah kucing. udah kapok. Bukan nggak mau sih, nggak tegaan gitu setelah melihara kucing lama gitu terus mati atau hilang. Itu perih. Menambah Iya, kesedihan. perih. Menambah kesedihan ya. Iya, Nambahin berapa? kesedihan. Iya. Itu jadi lagu lah, tinggal kucing aja jadi lagu. Iya. Gimana orang? Gua waktu itu ke ini acara festival binatang tuh. Minggu lalu apa 2 minggu yang lalu gitu kan. Wah, anak gue nangisnya meraung banget minta dibeliin anjing piaraan. Mintanya yang kecil lagi, yang gue takut keinjek kalau sekecil ini gitu. Pom-pom. Dia lucu sih, cuma ntar lagi duduk, bruk, tahu. Kain. Tapi nangisnya, aduh gue juga gak tega, cuma sampai akhirnya tuh anaknya udah 3, jadi tambah lagi. Karena kan ngurusnya beneran. Emang kita Harus- kayak jadi budak sih kalau sama kucing. Kalau gua kan ada kucing nih. Kayak dia majikan kita sebenarnya. Apa aja kita Tapi kucing siapin. bukannya mandiri katanya, dilepas aja. Bah, itu di rumah gua. Gua lebih Oh, gue senang- lihat tadi Iya. pas gue mau naik tangga, Iya. lagi berisik dia minta makanan. Kucing mah kita pasirnya kita siapin buat Itu, diboker, Cing. Bener. kandangnya bersihin, udah gitu nggak bisa dipanggil ya, nggak Iya. ngerti. Kalau anjing masih dipanggil masih nyaut. Iya, iya, iya. Kalau anjing yang dipanggil kabur tuh yang nggak bayar utang tuh anjing.
Emang anjing gitu orang, iya. Jadi ini emang nggak ada strategi macam-macam, lo ngalir gitu aja lah. Ngalir tapi ya kembali tetap ngalir, kalau biarin ngalir tapi ujungnya septic tank kan males juga ya. Iya. Ya, Jadi iya, tetap iya. harus diarahin. Kan? Gitu. Gerakan Jadi sebenarnya. Iya. nggak, maksudnya kita tetap ada planning lah gitu. Maksudnya proyeksi setahun ke depan minimal gimana karya-karya kita nih bank itu bisa full 100% di kita gitu loh. Oh. Karena ya pendistribusian musik kita untuk bisa didengar orang banyak itu kan pasti melalui apa namanya DSP lah gitu ibaratnya kan, agregator dengan platform-platform channelnya itu kayak Spotify dan lain-lain. Kayak kita pengen segala sesuatu hak karya kita itu ya memang full kontrol di kita. Ya emang nggak bisa dimungkinin, tetap harus kerjasama lah ibaratnya. Tapi lebih pengen kita bisa lebih mengontrol juga gitu loh. Oh, ya selama ini memang masih dipegang pihak lain. Bisa dibilang begitu. Bisa bilang gitu. Bisa dibilang gitu. Belum sepenuhnya kita pegang gitu. Oh. Ya intinya sekarang kita prioritas kan masih ada fans setia banget yang emang selalu ngikutin kita kan. Iya. Yang itu mereka request pengen lagu yang dulu Higi nih nyanyiin Ayu. Nah nanti kita melebar ke yang belum pernah Garasi, buat ke promotor juga untuk ngasih tahu bahwa Garasi aktif lagi sekarang. Gitu. Iya. Pertunjukan musik juga udah banyak sekarang, festival-festival. Iya, ada. Kalau beberapa yang pernah datang musisi di sini yang memang udah tua, tapi juga masih main di pensi segala macam, karena memang anak-anak sekarang tuh juga ngelihatnya lebih mudah ya untuk ngelihat band yang zaman dulu, nggak kayak zaman kita harus lewat kaset. Sekarang tinggal ketik udah bisa nongol gitu, ya. Dia kan suka kaget nih, main di pensi, nggak ketuaan kita. Tapi emang ternyata diminta kan, gitu. Jadi berarti emang tahu lagunya gitu. Terakhir main di pensi kapan? Lama banget. Kapan? Pensi, lama banget sih kalau pensi. 2008. Sekarang udah S3. Gua nggak selama itu. Pensi S3. Pensi S3. Sama Igin masih nggak sih? Bisa? Pernah nggak? Pernah. Iya. Ya 2013 berarti. Iya dong. Ya gitu lah sih. Ya itu. Iya. Mudah-mudahan segera mungkin ada pensi lagi. Karena yang nonton ternyata pensi sekarang itu yang bikin orang tuanya ternyata. Iya. Jadi lebih banyak requestan orang tua sih. Betul. Ya, jadi pada manggung lagi band-band tua. Betul. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan buat Garasi, siapa nama ininya? Anak Garas. Anak Garas. Anak Garas. Ya, buat Anak Garas apa yang mau Buat disampaikan? Anak Garas dan teman-teman yang lain, kita baru rilis lagu kembali dengan vokal Ayu. Udah ada lirik videonya di Garasi Official YouTube channel. Dan kita mau bikin video klipnya. Ikutin terus. Instagram kita Garasi Band. Garasi apa? Instagram kagak apa. Garasi Official. Garasi Official. Skor official. Dia kagak hafal ya. Coba lari contek dulu. Garasi. Dia juga nggak hafal sih, nggak ada yang hafal. Umur-umur gini emang nggak ngurusin admin nih. Iya. Garasi apa Band namanya? underscore Garasi Band underscore official. Ya, silakan di follow. Ada info-info baru, segala kegiatan ada di situ ya. Ada di Ada di situ. situ. Minimal apa namanya? Story ya, Riz. Story ya. Dipantengin terus ya. Iya. Riz, ada yang mau disampaikan, Riz? Dan juga beli merchandise-nya kita, karena kita juga baru rilis merchandise-nya Garasi. Apa aja? Ada t-shirt. Nanti ada special edition ya. Ya. Jadi nanti dalam satu box tuh ada t-shirt, ada mungkin aksesoris yang dipakai Fedi, apa aksesoris? Kolor mungkin? Iya. Banyak. Buat di pelet. Kolor ditaruh tangan. Buat di pelet. Ya, kayak gitu-gitu. Iya. Nanti kita bakalan deal. Iya. Wemby ada? Wemby? Udah. Udah? Udah semua ya? Udah Malas. semua tadi. Emang kalau disuruh ngomong nggak ngomong ya? Iya. Dia ngerasa sendiri. Ya maksudnya tetap lah. Maksudnya tetap buat siapapun yang mendengarkan karya-karya Garasi, terima kasih yang pasti. Itu ke depannya. Ya kalau bisa terus dukung musik kita ya. Gitu. Karena mau gimana pun juga musik yang sudah terlahirkan tidak pernah boleh mati. Dan tahun ini film Garasi 20 tahun umurnya. Jadi kalau Itu penasaran dia. nonton aja di streaming. Netflix ada nggak? Ada di Netflix Ada di Garasi. Netflix. Silakan kalau mau dilihat. Iya. Lu tahu nggak, Cing? Dulu gua nonton Garasi itu, ini cerita mau udahan ya? Enggak, aman. Nonton Garasi kenapa? Nonton Garasi itu
ya anak band kan kita dulu ya, walaupun bukan sama Garasi gitu ya. Nonton film Garasi, karena kita yang ngeband lah nonton film ini tuh sebetulnya nonton film itu tuh nggak yang wah gimana banget gitu. Setelah nonton ya oke lah gitu. Belum pernah ada film yang mengangkat tentang band gitu kan. Tapi bukan yang wah ini film ngeband banget dia apa kayak gimana gitu. Cukup dengan peran-peran teman-teman ini agak masih ada yang ngeganjel lah gitu. Tapi nggak taunya berjalan malah ketemunya sama yang gue tonton gitu loh. Karena lo waktu itu di luar Garasi. Di luar Garasi gitu. Tapi emang bermusik, bermusik. Dan bahkan waktu itu ya ketemunya pertama ya sama Ayu sih. Emang satu tongkrongan lah sama teman-teman band Jerox gitu kan. Nah waktu itu Ayu sempat main, dikenalin. Ya udah waktu itu jadi fotografer kita. Fotografer dulu gue. Iya loh. Jadi fotografer, motret mereka. Terus ngisi bass di album kedua. Nah itu sebelum ngisi bass ya kita di kantor Mbak Mira ya. Mirles ngejam lah sama Ayu. Terus mereka masuk ya kalau nge-vet. Masuk. Ruangan. Aware lah kalau gue bisa ngebass. Bass adisional. Terus dia resmi personil tetap album ketiga lah. Tapi resminya lucunya nih. Gue lagi nonton film dia tuh. ADC. Nonton lagi. ADC. Ada cinta. ADC. Nicholas Saputra gue. Ayat-ayat dengan cinta. Ayat-ayat dengan cinta. Masih Mbak Mira juga lah. Masih. Lagi nonton film dia. Itu posisinya masih fotografer tuh. Masih fotografer. Tiba-tiba di tengah film ada telepon, Cing. Gue baca. Loh, si Kehet nih gue si Fedi nelpon. Itu gue lagi nonton film dia. Pas mukanya gede banget lagi. Gue angkat. Fet, lu di mana Wem? Gitu. Ini gue lagi liat muka lu gede banget gitu. Bukannya habis nonton ya gue nelpon? Enggak, lu sempet nelpon dulu. Oh iya. Habis nonton, gue telepon. Kenapa lu panjang umur banget pas liat muka dia ada telepon. Nah disitulah si Ferry bilang, Wem, bantuin ngebass ya di album kedua ngisi. Wih, apaan nih berarti gue? Ya kan? Ya udah mulai dari situlah akhirnya bermusik bareng. Sampai sekarang. Kalau emang mau dibikin Garasi 2, isinya apa? Ceritanya. Yang main lo bukan? Ada duitnya dulu nggak? Kalau ada gue ceritain nih. Siapa tahu orang denger yang punya duit. Gitu. Iya. Ada cuma nggak dulu deh. Ada ide-ide ada lah gitu. Dan karena memang malah gue perhatiin sampai sekarang film musik juga masih aneh gitu. Iya. Jadi menurut gue, ya let's say kalau mau setelah 20 tahun kemudian ada sequel sih menarik gitu. Pasti gue ikut. Tergantung budget tuh, kalau ada budgetnya lo ikut, kalau nggak ada sih kayaknya belum tentu aja gitu. Masa nggak diajak? Kayak film Warkop kan. Ya. Warkop tuh pemainnya ganti, tapi Mas Indro ya tetap main sebagai apalah gitu. Nah, lo bayangan lo kalau Garasi ada, pemainnya emang lo atau ada? Nah itu kayak cerita gue tadi, karena lagi naik nih film ditonton para Gen Z. Biasanya kalau kayak gitu sih nggak suka ya ada perubahan pemain gitu. Sebisa mungkin pemain lama tambahan ada Wembley, gimana masukin dianya, dipikirin ceritain ntar gimana. Tapi intinya familiar muka-mukanya gitu. Atau kita jadi mentor kali. Ada band baru kita bentuk. Kayaknya Pak lo aja yang pada. Atau kita band yang udah nggak laku karena band-band baru. Dan gimana caranya kita besar lagi ya gitu. Cebur got lagi ya. Ada tuh adegan tuh. Mau manggung nyungsep mobil masuk got. Pulang aja dia nggak jadi manggung. Oke, Garasi, terima kasih. Thank you, Cing. Mudah-mudahan ini comeback-nya menjadi menyenangkan. Amin. Energi baru buat hidup kita. Amin. Iya, karena udah pada tua sebentar lagi. Omongannya udah penyakit sama anak ya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, Cing. Siap. Sehat-sehat selalu. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.